Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ina Indriana, SIMSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Perkenalkan nama saya Neneng Badia dengan NIM 555200050 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Sustainability Report dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Langsung saja pada pembahasan. Di sini ada bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang. Jadi perusahaan itu harus memperhatikan pertumbuhan dan juga perkembangan bisnisnya, misalnya melalui nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu sangat erat kaitannya dengan harga saham, jadi ketika harga saham naik, maka nilai perusahaan juga akan naik. Nah, di sini ada dilansir dari CNBC Indonesia pada periode awal sampai bulan Mei 2023, indeks harga saham gabungan ini mengalami penurunan yang mencapai 3,17%. Penurunan tersebut didorong oleh melemahnya pada sektor energi. Dan di sini ada, grafik harga saham, pada sektor energi. Kita lihat bahwa pada grafik ini bahwa pada bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022, bahkan pada awal periode 2023, harga saham pada sektor energi itu mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya itu tidak begitu signifikan. Namun pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, harga saham pada sektor ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Salah satu perusahaan di sektor energi yang memang mengalami penurunan itu ialah, PT RMK Energi. Penurunan harga saham PT RMK Energi ini cukup besar, dari yang tadinya seharga Rp1.085 per lembar saham menjadi Rp645 per lembar saham. Dilansir dari Tempo.co, penyebab turunnya harga saham PT RMK Energi ini merupakan dampak dari sanksi administrasi yang diberikan oleh KLHK, di mana pemberian sanksi tersebut dikarenakan kegiatan operasional PT RMK Energi telah mengakibatkan kontaminasi terhadap lingkungan dan juga pencemaran terhadap sumber air. Selain itu, PT RMK Energi juga telah melanggar perizinan lingkungan, yakni tidak memiliki legalitas PKKPR. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan PT RMK Energi ini diberhentikan, dari aktivitas operasionalnya untuk sementara waktu oleh KLHK. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya, sangat merugikan masyarakat dan juga telah, merusak lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mempunyai kesadaran terkait dengan dampak operasional bisnisnya. Jadi perusahaan itu, tidak lagi hanya sekadar berfokus, pada aspek finansialnya saja, tetapi juga, harus memikirkan aspek non-finansialnya, yaitu terkait dengan dampak operasional bisnisnya yang akan, merusak lingkungan. Di mana aspek non-finansial itu akan dilaporkan perusahaan, dalam sustainability report. Pada beberapa tahun terakhir, masih terjadi inkonsistensi pada hasil penelitian yang terkait dengan variabel sustainability report, struktur modal, dan juga nilai perusahaan serta ukuran perusahaan. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel tersebut. Yang pertama, pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Nguyen Van Lien dan juga kawan-kawan terkait dengan variabel SR, di mana hasilnya menunjukkan bahwa SR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Dia Santi Haryani dan juga kawan-kawan pada variabel SR, di mana hasilnya menunjukkan bahwa SR berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada tahun 2021, penelitian yang dilakukan oleh Ting Choi dan juga kawan-kawan terkait dengan variabel struktur modal, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa struktur modal memiliki dampak positif pada nilai perusahaan. Kemudian pada tahun 2021, penelitian yang dilakukan oleh Michelle Dorasami pada variabel struktur modal, di mana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif signifikan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya pada tahun 2024, penelitian yang dilakukan oleh Retno Setyaningsih dan Leni Budiarti pada ukuran perusahaan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan. Dan selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Renin Sasari juga kawan-kawan pada tahun 2024, di mana berfokus pada variabel ukuran perusahaan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, eee, tidak mampu mempengaruhi hubungan pengungkapan SR terhadap nilai perusahaan, namun mampu memperkuat hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir pada penelitian yang dilakukan oleh Elisa Sukoco dan Kadir Rusman pada tahun 2023 terkait dengan variabel ukuran perusahaan, di mana hasilnya mengungkap bahwa, nilai ukuran perusahaan itu tidak mampu memoderasi hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang, yang telah saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah SR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan mampu, memperkuat hubungan sustainability report terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan, struktur modal terhadap nilai perusahaan?
Kemudian selanjutnya tujuan masalah yang pertama untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris hubungan SR terhadap nilai perusahaan, yang kedua untuk memberikan bukti secara empiris hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan, yang ketiga untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara SR dengan nilai perusahaan, dan yang terakhir untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan secara luas terkait dengan dampak dari pelaporan SR dan juga struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat praktis, yang pertama bagi perusahaan, di mana penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk dijadikan sebagai saran dan juga masukan untuk meningkatkan upaya perusahaan dalam mengungkapkan SR dan juga membuat struktur modal menjadi lebih optimal. Kemudian yang terakhir bagi investor, di mana penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan ketelitian investor dalam melakukan investasi. Kemudian selanjutnya masuk pada bab 2 landasan teori. Yang pertama ada teori sinyal. Penelitian ini menggunakan teori sinyal. Teori sinyal ini memaparkan bahwa pihak pemilik informasi mengirimkan informasi untuk memberikan sinyal ataupun tanda isyarat mengenai informasi terkait dengan gambaran kondisi perusahaan. Kemudian selanjutnya ada nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dapat tercermin dari harga saham yang dihasilkan dari permintaan dan juga penawaran dari pasar modal. Kemudian selanjutnya ada sustainability report, di mana SR ini merupakan pelaporan yang menjadi alat ukur dan juga untuk mengungkapkan seluruh aktivitas entitas yang tidak hanya terkait dengan ekonomi, tapi juga lingkungan dan juga sosial. Dan selanjutnya ada struktur modal, di mana struktur modal merupakan perpaduan antara hutang dan juga ekuitas yang akan dijadikan sebagai sumber pendanaan. Yang terakhir ada ukuran perusahaan, di mana ini merupakan, besar atau kecilnya suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Nguyen Van Lin dan juga kawan-kawan, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SR berpengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada tahun 2021, penelitian yang dilakukan oleh Ting Ho Choi dan juga kawan-kawan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa, struktur modal memiliki dampak positif, terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada tahun 2022, penelitian dilakukan oleh Tariq Al-Momani, di mana hasilnya menunjukkan bahwa, firm size itu mampu memoderasi hubungan kapital struktur dan juga nilai, perusahaan. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Retno Setyaningsih, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya masuk pada, kerangka penelitian, di mana penelitian ini menggunakan teori sinyal. Teori sinyal itu memiliki 3 elemen, yang pertama ada signaler. Signaler merupakan, pihak yang memiliki informasi, baik itu informasi positif maupun negatif. Yang, elemen yang kedua ada signal, yaitu, informasi yang, dimiliki oleh signaler. Kemudian yang ketiga ada receiver. Receiver merupakan pihak eksternal yang ingin, mengetahui informasi yang dimiliki oleh, signaler. Nah, signaler dalam penelitian ini adalah perusahaan, dan signal dalam penelitian ini adalah sustainability report dan juga struktur modal yang akan disampaikan kepada receiver. Receiver dalam penelitian ini adalah investor. Nah, sustainability report dan juga struktur modal akan dijadikan sebagai salah satu alat bahan pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Jadi, banyaknya informasi yang diungkapkan dalam sustainability report itu akan direspon baik oleh investor. Karena investor menganggap bahwa eee, perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi. Begitu juga dengan struktur modal, jadi, banyaknya jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu, merupakan sinyal positif yang diberikan oleh manajer perusahaan terhadap kepada investor. Karena, eee hutang itu memiliki risiko kebangkrutan, sehingga investor menganggap bahwa, banyaknya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan, itu menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut, memiliki kinerja yang baik sehingga mampu menanggung resiko kebangkrutan. Nah, hal-hal tersebut akan, mempengaruhi investor untuk melakukan investasi, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya model penelitian, di mana penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama SR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang kedua struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang ketiga ukuran perusahaan memperkuat hubungan SR terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir ukuran perusahaan memperkuat hubungan
Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya masuk pada bab 3 metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, di mana sumber datanya berasal dari website resmi perusahaan dan juga website BI dengan menggunakan annual report dan juga sustainability report, di mana alat bantunya menggunakan SPSS. Dengan metode pengumpulan datanya adalah observasi. Nah, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BI selama tahun 2021 sampai 2023 dengan metode pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Dengan kriteria sampel yang pertama perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI selama tahun 2021 sampai 2023, yang kedua perusahaan yang mempublikasikan SR selama tahun 2021 sampai 2023, dan yang terakhir perusahaan yang mempublikasikan annual report selama tahun 2021 sampai 2023 yang memiliki data keuangan lengkap. Kemudian selanjutnya definisi operasional variabel yang pertama di nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan merupakan tingkat keberhasilan perusahaan yang salah satunya itu dapat dilihat dari harga saham. Pengukurannya menggunakan rasio Tobin-Skew. Yang kedua ada sustainability report, di mana SR merupakan pelaporan yang menjadi alat ukur untuk mengungkapkan seluruh aktivitas entitas yang dibuat oleh perusahaan, di mana pengukurannya menggunakan rasio SRDI dengan menggunakan JRI standar 2016 dan juga JRI standar 2021. Kemudian yang ketiga struktur modal, di mana pengukurannya menggunakan rasio DER, dan yang terakhir ukuran perusahaan, di mana, ukuran perusahaan merupakan, skala yang akan digunakan untuk menggambarkan, besar atau kecilnya suatu perusahaan, yang diukur dengan, menggunakan rasio ukuran perusahaan dengan cara log natural dikali dengan total aset. Selanjutnya ada teknis analisis data, di mana penelitian ini menggunakan 4 analisis data. Yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi moderasi, dan yang terakhir uji kelayakan model. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.